Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang saya juga sendiri bingung, teman-teman. Setelah kita melihat tayangan ini, apakah kita harus sedih atau kita harus tertawa? Karena salah satu penasihat hukum dari Roy Suryo CS yang bernama Abdul Ghafur yang kemarin sempat berseteru panjang dengan Eli Danetib persoalan gelar perkara khusus, lagi-lagi menunjukkan sisi melankolisnya. Saat dia diwawancari oleh Keadilan TV di sebuah podcast, Abdul Ghafur ini seperti menangis, sedih, dan mengajak Egy Sujana untuk kembali ke jalan perjuangan. Waduh. Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, kita juga akan menyimak sebuah kesaksian dari Bung Farah Tabas mengenai curhatan Damai Hari Lubis yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Nah, ini ada sedikit rahasia yang dibongkar Farah Tabas mengenai mungkin ketidakpercayaan Damai Hari Lubis terhadap penelitian-penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, dan juga Tifa. Apakah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Nah, terakhir, kita akan menyimak sebuah tayangan. Ini Pradi Bersatu dipanggil oleh Polda Metro. Katanya sih roman-romannya ada yang meminta restoratif justice. Apakah yang meminta itu Egy Sujana? Dan konon kabarnya, Pradi Bersatu juga siap mencabut laporannya kalau memang ada yang ingin restoratif justice, kecuali kelompok teroris. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tetapi saya minta kepada Bang Egy, api perjuangan itu tidak boleh padam. Api perjuangan. Tetap berjuang. Meskipun nyawa taruhannya. Widih. Karena itulah semangat kita sebagai aktivis, semangat kita sebagai advokat. Nangis dia nih. Jangan gadaikan itu di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Nangis dia nih. Karena itu tidak bisa dibeli, Bang. Karena itu nilai yang ada dalam diri kita. Sebagai aktivis HMI, kita dididik untuk katakan lawan kepada ketidakadilan. Dan disitulah saya terpanggil, Bang, untuk bergabung dengan gerakan RRT. Saya bukan siapa-siapa, Bang. Tapi saya punya ilmu. Nurani saya terpanggil kepada bangsa ini. Saya sayangkan apa yang dilakukan oleh Bang Egy. Asik. Beliau tidak menjadi guru yang baik kepada kami yang junior-junior ini. Nangis saya. Kenapa di ujung perjuangan ini beliau gadaikan semua nilai yang beliau bangun ketika menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Hanya karena takut dipenjara. Wow. Aku agak merinding loh. Aku merinding teman-teman mendengar Abdul Ghafur berbicara tentang perjuangan, berbicara tentang pergerakan. Katanya dia dididik di HMI dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa Abdul Ghafur. Tapi emang kita peduli? Enggak sih. Kalau terbukti ijazahnya palsu melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya palsu. Apa yang terjadi? Secara politik, bangunan dinasti itu akan runtuh. Akan runtuh. Yakin nggak? Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Waduh, bentar. Tadi dia bilang kalau katanya ijazah Pak Jokowi terbukti di pengadilan palsu, maka kerajaan atau dinasti politiknya akan runtuh. Nah, saya akan balik bertanya kepada Refli Harun. Kalau nanti di putusan pengadilan ijazah Pak Jokowi itu asli, gimana nasib klien-klien Anda? Tifa, Roy, Rismon, teroris itu. Gimana nasibnya? Masuk bui gak? 12 tahun, bos. Jadi jangan nasib Pak Jokowi doang yang kau bicarakan, nasib klienmu juga utarakan. Kalau ijazah itu asli. Aduh, kasihan sekali penasihat hukum ini ya kan, ahli hukum tata negara. Waduh. Bang Damai Hari Lubis dulu pernah curhat sama saya, dan dia paham betul, dan dia udah mengutarakan, menyadari bahwa dia nggak mau ikut-ikutan sama yang lain gitu. Tapi belakangan karena dipanggil juga ya mungkin dia nggak bisa, karena mengingat beliau adalah senior saya yang udah tua, ngapain bermasalah. Jadi kalau saya sih
Kalau Bang Damai Hari Lubis minta maaf sama Pak Jokowi, saya mendukung. Nah ini saya bolehlah saya dukung agar Pak Jokowi memaafkan Pak Damai Hari Lubis. Sudah Karena dari memaafkan. dulu sebelum saya membela terang-terangan Pak Jokowi, Pak Damai itu udah meminta maaf. Hampir saya bawa, cuman keburu dipanggil polisi dianya gitu. Jadi saya bingung gitu. Tapi kalau sekarang dia ada niat yang tulus, sebenarnya niatnya itu udah dari dulu. Nah itu catatan buat saya. Khusus buat Bang Damai Hari Lubis saya dukung. Yang lainnya saya masih. Kalau Bang Damai Hari Lubis itu dia memang orangnya udah dewasa dan matang. Saya bahkan untuk membicarakan minta maafkan, dia pernah ikut bareng saya sampai malam hanya untuk curhat betapa dia sangat menyesal, berkata tidak pantas terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Kalau Pak Damai memang dari dulu aku memberi kesaksian, maafin Pak Jokowi, Pak Damai. Kenapa? Karena dia menyesal. Permintaan maaf Pak Damai Hari Lubis ini adalah kemenangan Pak Jokowi. Tulus ya, berarti Iya dong. ya. Musuh minta damai. Tapi kalaupun suruh minta maaf jangan. Jangan. Rahasia di balik kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan. Ternyata Apalagi guys, nih, itu apalagi sudah nih. direncanakan jauh-jauh hari. Saya dapat kiriman video ya bahwa Egy memuji-muji Pak Jokowi, itu kemudian Egy membuat sebuah buku ya. Waduh. Intinya Panas, pokoknya panas. silaturahmi lah gitu ya. Ini salah satu penasihat hukum dari Roy Suryo, Rismon Tiva ya, utamanya Tiva. Ini mulai panik juga nih karena kunjungan Egy Sujana ke Pak Jokowi, Damai Hari Lubis, Elida Neti. Udah mulai panik juga nih. Lalu rahasianya apa ya guys? Saya juga ingin mengatakan kepada Anda ya, pada kesempatan ini untuk pengacara Egy Sujana ya, Elida Neti, nggak usah marah-marah. Anda itu belum melihat YouTube saya secara utuh, belum melihat TikTok saya secara utuh, tahu-tahu marah-marah. Sama sekali seorang Muhammad Taufik itu tidak menyebut angka Anda terima uang atau siapapun terima uang, enggak. Karena menurut saya itu hibah. Dan itu juga susah dibuktikan ya. Makin Banyak itu meruncing ya YouTuber kan. telepon saya, juga banyak beberapa sumber itu telepon mengatakan apakah terima uang sekian bla bla bla. Saya tidak menjawab karena saya tidak tahu ya. Dan Makanya saya jangan lempar juga isu. sesuai dengan yang dibilang di dalam surat Al-Hujurat, kan tidak mungkin saya memakan bangkai saudaranya sendiri ya untuk sebuah aib yang saya juga tidak jelas. Tapi yang saya ingin luruskan Tiba-tiba ya, jadi ustadz semua orang-orang ini. di dalam sebuah perjuangan itu memang ada una ada duri. Satu ketika jadi ustadz semua tiba-tiba. Puputan Kutip-kutip Magarana di ayat. Bali ya, itu Gusti Ngurah Rai juga ada pengkhianatnya. Kemudian tertangkapnya Cut Nyak Dien juga ada pengkhianat. Dan berpindahnya ini keraton Kartosuro yang dulu megah ke Surakarta itu juga karena pengkhianatan ya. Nah, saya tidak mengkaitkan ini dengan kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan, dan saya juga tidak akan menyebut tentang isu uang, tapi sesuai dengan judul, kopi boleh panas, hati tetap adem. Terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL ya, Damai Hari Lubis, itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak terlapor. Ya, kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya itu tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu Betul, persoalannya kan. rekonsiliasi. Karena memang aktor intelektualnya di sini saya lihat itu khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Karena kami ini melihat bahwa apa yang kita laporkan kan berbeda tuh dengan Bapak, adalah ada delik aduan absolut ya, dan ada delik umum. Sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama, berdiskusi bersama Polda Metro. Dan ini akan berlanjut terus kita berdiskusi karena permohonan juga sudah ada ya. Ya kita sisa merespon sebenarnya. Tapi apapun itu kami tetap menunggu konfirmasi dari Bapak Insinyur Joko Widodo ya, seperti apa nantinya, apakah kita ikut dalam
dalam perdamaian tersebut. Tapi apapun itu, Radi Bersatu khususnya, ya, tetap merespon baik segala sesuatu yang baik untuk bisa kami diskusikan dan duduk bersama. Nanti bila mana memang pihak dari Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis, karena beliau juga senior saya ya, Bang Egy ya. Jadi kami merespon baik. Kami akan mempertimbangkan seluruhnya untuk bisa dilakukan restoratif justice. Artinya kita tidak menutup pintu Bisa bebas itu, nih. namun kami tetap berkoordinasi dengan Bapak ya di sini sebagai korban yang memang betul-betul difitnah, dilecehkan, body shaming yang bertahun-tahun, nggak kayak yang lain ya kan, baru 1 minggu, 2 minggu udah keberatan gitu. Tapi kalau Bapak itu 10 tahun hidupnya itu, ya. Yang jelas itu orang kalau udah tersangka ya, itu sudah salah dan terhukum. Tidur udah gak nyaman. Akhirnya Roy Suryo rambutnya rontok. Bisa-bisa sebelum sidang botak. Ya. Apalagi dicekal ya Bang ya? Apalagi dicekal juga ya? Dicekal nggak enak. Ya, sekarang Roy Suryo kan kemarin bilang bukan di Demokrat. Nah, sekarang minta perlindungan kan? Nggak bisa. Karena Pak SBY juga melaporkan pendukung Pak Jokowi. Jadi sebab salah. Itu udah bongkar-bongkaran aja Roy Suryo. Kamu dapat uang berapa? Siapa yang menyuruh kamu? Kalau kamu mau terbuka, baru saya bilang sama Pak Jokowi, memang Roy Suryo ini karena faktor ekonomi dia melakukan itu. Tapi kalau tidak, tiada maaf bagimu Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi memaafkan, saya larang maafin. Tapi kan orang beda lagi malah kuasa hukumnya Rasulullah terindikasi mendapatkan uang apa kan ditawarkan lah uang ratusan miliar gitu. Siapa yang tawarin? Ratusan Di Ujinudin. Alah, Ujinudin itu kegeeran ya. Ya, dia tuh nggak lulus mungkin dulu sekolah etiknya gitu. Kalau sekarang suruh ujian pengacara nggak akan lulus. Wow. Ya, itu bukan, itu apa ya? Tukang ngomong gitu, syarat. Kalau nggak ngomong, nggak menghina orang itu sakit dianya gitu. Ya, kayak Koizi, kamu ya nggak akan ada prestasimu, frustasi. Untung kalau udah kawin, kalau belum kawin nggak akan ada anak mantu mau jodohin sama kamu, Koizi. Saya lebih hormat sama pemulung. Saya hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar, tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung. Saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Apakah abang setuju ini tetap di Ormas? Apa abang berharap Mas Adis mau membangun partai seperti layaknya abang memilih jalan ke partai yang... Kalau saya kan dari dulu saya memang orang partai. Iya. Segala macam. Kalau Mas Anies tiba-tiba jadi mendirikan partai, apa kata orang ya? Beliau kan dulu ketika diajak partai politik, Iya. didukung oleh PKS, Nasdem, beliau konsisten tetap PKB. Tidak partai. Tidak mau berpartai. Pasti dulu abang nawarin dong masuk Nasdem. Iya. PKS sudah terbuka Iya. untuk nawarin masuk PKS ya. Karena beliau tetap Konsisten. konsisten. Untuk apa mendirikan partai? Padahal untuk bisa jadi calon presiden tiap tanpa ada partai juga bisa. Orang sepintar dia, sekaliber beliau, masih akan diperebutkan partai-partai politik. Stand up komedi Panji itu. Ya, hari ini stand up komedi dia ada pesan tapi ada adabnya loh dalam agama. Hati-hati yang bergerak dalam dakwah stand up komedi. Tolong jangan menghina orang. Sibabul muslim fusuk. Mencaci maki sesama muslim fasik. Fasik itu sama kufur dekat. Hati-hati. Yang kurang di negeri bebas adalah bersyukur. Ya. Di negara monarki di luar sana, bahkan di jiran kita yang tidak monarki pun mengkritik pemerintah, belum turun dia dari mimbar, itu diturunin dia. Ketika ada salah satu negara yang Islam di Timur Tengah sana, khotib Jumatnya mengkritik pemerintah karena membolehkan perempuan nyetir,
belum turun, belum selesai khutbah, langsung ditangkap Wow. di Mekah. Ya. Di Indonesia gimana? Orang hujat-hujat presiden gimana? Bebas. Ya. Bebas-bebas aja. Biarin Pak hidup. Ustadz. Karena ini orang nggak pernah jalan-jalan keluar dengan serius. Rasa bersyukur dia sebagai penyampai pesan kurang, sebagai ustadz kurang. Jadi yang mengajarkan tidak bersyukur hari ini itu orang-orang yang berdiri di mimbar itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang dua orang ini yang menjadi magnet perjuangan pergerakan dari kasus ijazah Pak Jokowi rupanya berbelok arah mendukung Pak Jokowi. Dan ini bukan tanpa alasan teman-teman. Tadi saya lihat di TikTok ada yang bilang, emang Egy Sujana sudah lihat ijazah Pak Jokowi? Emang Egy Sujana sudah memastikan ijazah Pak Jokowi asli sampai dia mau damai dengan Pak Jokowi? Hei, Egy Sujana memang tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi, tapi melalui penasihat hukumnya Ibu Eli Danetti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, beberapa kali dia memberikan statement bahwa dia melihat ada emboss dan watermark ijazah Pak Jokowi yang selama ini dikatakan oleh Roy Suryo tidak ada. Nah inilah mungkin yang membuat Ibu Eli Danetti juga kesal dengan Roy Suryo CS karena penelitian dia abal-abal. Dan tadi mengenai Damai Hari Lubis, rupanya sudah lama dia curhat dengan Farhad Abbas. Sudah lama dia tidak mau ikut-ikutan dengan kasus ijazah S1 ini. Mungkin ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Egy Sujana waktu dia di luar negeri, waktu dia di Inggris kalau nggak salah ya, yang dia menegaskan bahwa dia tidak mengusut ijazah S1 Pak Jokowi, tapi ijazah SMA Pak Jokowi. Ya ini perpanjangan kasus dari Suginur dan juga Bambang Tri. Makanya dia melapor ke Bareskrim waktu itu. Ya tapi itulah dinamik yang berkembang teman-teman. Dan mengenai Abdul Ghaffur, waduh. Ini kira-kira apa tanggapan kalian nih mengenai Abdul Ghaffur teman-teman? Yang melankolis, yang sedih, bahkan hampir menangis ketika membahas mengenai perjuangan, pergerakan. Waduh, saya ikutin karena hati nurani, karena ini perjuangan. Waduh, tapi Anda pengacara, bos. Anda pengacara, Anda tetap mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Nama Anda naik. Ini kasusnya viral. Jadi otomatis Anda dikenal banyak orang yang nantinya bisa mendatangkan rezeki yang banyak buat Anda, bos, sebagai pengacara. Karena Anda terbukti bisa mendampingi Roy Suryo CS. Kan itu. Kita sudah tahu semuanya. Kasus-kasus viral seperti ini banyak yang mau menjadi pengacara, banyak yang mau menjadi penasihat hukum. Biar pamor dia juga naik gitu ya kan. Udahlah, nggak usah sok-sokan aktivis lah, inilah, itulah, kita perjuangan lah. Aduh, udahlah. Yang punya nalar aja lah gitu ya kan. Aduh, agak-agak pusing saya. Dan rupanya teman-teman sudah ada permohonan restoratif justice dari tersangka kasus ijazah Pak Jokowi. Waduh. Kira-kira yang mengajukan restoratif justice ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kali ya. Karena kalau RRT nggak mungkin, mereka masih bersikeras. Dan konon kabarnya kasus ijazah Pak Jokowi berkasnya sudah P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Sebentar lagi akan diadili, masuk pengadilan. Nah itu, ini yang kita tunggu, masuk pengadilan. Nanti kita bahas di next videonya teman-teman ya, secara detailnya, karena saya baru mendapatkan kabar-kabar burung. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.